Bu Ani sudah punya anak? Sudah. Oke, berapa? 2. 2, oke. Kondisi, kan ibu-ibu sini banyak yang sudah hamil ya? Hamil 9 bulan tuh berat seperti, apakah rasanya seperti itu? Atau hanya terganggu dengan ukuran saja? Ini jadi kayak apa ya? Gede. Kembang kempis gitu? Nah, mengembang itu ketika apa? Terus kempesnya lagi ketika apa biasanya? Saya baca sholawat. Kau baca sholawat? Kempes. Kempes. Ya, terima kasih dengan turun doa Bapak. Mudah-mudahan kabulkan doa kami di sini. Insya Allah, Seperti insya Allah. orang lain. Semuanya minta maaf ya Ibu yang di sini takut. Bagaimana dilihat keanehan saya itu. Sering seperti itu? Tiap hari, tiap melangkah di mobil dimanapun seperti ini. Iya Pak. Ya. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi harus banyak pelajarannya. Ya. Ustadz akan menjelaskan sesuatu boleh? Ya. Ustadz bisa seperti ini kenapa Ustadz? Tadi ya salah satu hal Ibu Syarifah memang di dalamnya sudah ada. Kemudian Ibu Syarifah kecenderung emosionalnya tinggi. betul? Betul sekali. Jadi itu harus belajar Ibu ya. Karena Ibu pengen normal kayak orang normal, belajar kalau orang yang emosinya tinggi, marah, itu sebenarnya gampang sekali untuk dimasuki oleh jin. Dan nanti Ibu Syarifah juga amalan-amalan yang dulu pernah dijalanin, dikasih tahu orang, kemudian Ibu menjalanin, Ibu harus lepaskan itu. Itu Pak. Iya, nanti Ibu akan tahu lewat Bapak, lewat acara saya akan tahu. Kayak gitu Ya, ya, Pak. bacaan-bacaan yang disuruh ini udah lepaskan aja. Tadi ceritanya diawali dengan pemberian sesaji atau sesajen. Apakah ada hubungannya dengan apa yang dialami? Karena Ibu Syarifah nggak setujunya marah. Makanya pada waktu marah itu, padahal keluarganya Ibu Syarifah ada yang dulu itu juga sering ngasih sesaji. Jadi sangat bentrok. Nah dengan marahnya Ibu Syarifah nggak setuju, yang jin ilmunya dari mbahnya Ibu Syarifah itu malah masuk ke Ibu Syarifah. Tidak setujunya betul, tapi dengan cara marahnya itu. Ya nggak perlu marah lah. Dan nggak setuju nggak usah Tapi dibikin. almarhum luhur itu yang marah sebenarnya. Karena cemburu sosial yang di sini dikasih, yang sini tidak. Itu yang diceritakan. Makanya di situ karena kondisinya sangat beda sekali. Jadi mereka cemburu ya nggak apa-apa, cemburu ya nggak apa-apa. Tapi intinya adalah harus dijaga akidah itu dengan budaya itu bisa nggak cocok yang seperti itu. Jadi akidah dengan budaya yang seperti itu tidak cocok. Jadi jangan dicampur adukkan. Walaupun kita orang Indonesia, tetapi kita harus pahami kalau memang ada budaya yang tidak cocok, nggak usah kita ambil, nggak apa-apa. Nggak ada dosa, sebenarnya nggak kita ambil, nggak apa-apa. Momennya saya nggak pakai, kayak orang Jawa pakai pakaian sorban dan sebagainya, nggak apa-apa. Nggak ada yang menahan saya, biasa aja. Tapi biasa, hormati budaya yang lain biasa aja. Yang penting kita tidak mengambil sesuatu yang kalau kita tidak cocok atau mengganggu akidah, malah lepaskan nggak apa-apa. Kalau boleh tahu ini buat ilmu kita semua, Ustadz, maaf, proses sesaji itu dengan hal yang tidak kita lihat itu prosesnya gimana sih, Ustadz? Iya, kalau bikin sesaji biasanya kalau di budaya itu kan untuk leluhur. Leluhur itu kalau mereka bilang leluhur, kalau saya bilang itu jin. Jadi leluhur itu nggak ada, itu jin. Jadi itu jin, langsung kalau saya jin. Kalau tadi mamanya neneknya yang masuk, Ibu Syarifah pernah bilang, itu bukan neneknya, itu ilmu neneknya. Jadi bukan neneknya. Karena yang jelas orang itu terbagi 3. 1 jasad, yang kedua roh, yang ketiga jiwa. Jasadnya kalau orang meninggal itu dipendam, udah nggak bisa diapa-apain. Yang kedua roh itu akan kembali pada Allah Ta'ala. Yang ketiga jiwa, nah jiwa ini di alam barzah. Ya, intinya mudah-mudahan Ibu Syarifah juga tidak melakukan hal-hal yang mengganggu akidah lagi. Amin. Ya, mudah-mudahan. Apa yang diperintahkan, lakukanlah, jalankanlah sebaik mungkin. Insya Allah Allah akan melindungi dengan sendirinya ya. Insya Allah. Seperti itu ya. Iya. Ucapkan salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Monggo-monggo. Ya.
Dari awal tadi saya juga sudah heran cara bicaranya begitu keras, itu sudah bukan pure Bu Sarifah secara keseluruhan. Ya. Betul. Tarik nafas Ibu. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan. Tetap. Ada kreatif kita yang tersesat, Indri. Udah situ nggak bisa keluar, lewat sini aja, Bu Indri. Maaf ya, ada yang tersesat soalnya di studio kita. Ya lewat sini aja, lewat sini. Itu situ lebih nggak bisa lewat lagi. Ya namanya siaran langsung ya. Iya. Selalu ada kejadian-kejadian tak terduga dan tidak bisa kita kendalikan. Betul, Iya, Ustaz? betul. Oke. Ibu sudah siap? Ih, Ibu mah beranian banget, wanian pisah. Saya aja lemes tadi. Ustaz, kita lanjut ya. Tarik, Mas. Ayo maju ke depan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Kuspita. Ani, Ani Kuspita. dari mana, Bu Ani? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini Ani yang dicari oleh Roma. Biar nggak tegang. Kenapa Bu Ani? Yes. Lebih dekat lagi. Saya udah 7 tahun Pak Ustadz ngalami kesurupan. Pertama kesurupan, terus perut saya besar. Saya udah kayak mana, udah kesana sini, saya udah berobat medis, non medis saya udah. Sebentar, maaf. Perut besar seperti ini tuh terus menerus? Kadang-kadang ada itunya, Kadang-kadang apa? kadang ada waktunya. Ini Ini lagi besar lagi nih. Ini sedang besar. Tadi nggak sebesar ini. Ini kayak kasus yang sebelumnya dulu itu kali ya Ustaz ya? Kali insya Allah ya. Iya, coba ya kita cari tahu dulu ya Ustaz ya. Itu membesar ketika apa biasanya? Ini dadakan aja, tadi enggak. Bisa lebih besar dari ini atau ini sudah paling besar? Bisa, Hmm? bisa lebih besar. Bisa lebih besar lagi? Astagfirullahaladzim. Maaf sekali. Tidak terlalu keras sih ya sebetulnya ya. Cuman sakit. Sakit. Oke. Bu Ani sudah punya anak? Sudah, Oke, berapa? 2. 2, oke. Kondisi, kan ibu-ibu sini banyak yang sudah hamil ya. Hamil 9 bulan itu berat seperti, apakah rasanya seperti itu? Atau hanya terganggu dengan ukuran saja? Ini jadi kayak apa ya, gede. Kembang kempis gitu? Nah, mengembang itu ketika apa? Terus kempesnya lagi ketika apa biasanya? Saya baca sholawat, Kau baca sholawat, kempes. kempes. Tapi kalau lagi... Kalau lagi gak baca sholawat, ya saya nulis gini, udah nggak kempes. Cuma suka baca sholawat, kempes. kempes sendiri. Bu Ani datang bersama siapa? Sama adik saya. Adiknya sini deh, adiknya. Dampingi adiknya. Di keluarga yang seperti Bu Ani, hanya Bu Ani saja? Saya aja. Oke. Sebelum kejadian ini 7 tahun lalu, apakah ada sebuah peristiwa yang bisa diceritakan mungkin? Ya, dulu pertama saya tuh orangnya gesit, dagang, rajin. Terus tiba-tiba tuh saya dikasih makanan kayak ikan pesmol, Oleh siapa? tetangga. Cuman saya memang udah ada konflik sama dia. Oke. Karena dia fitnah saya sama orang tua saya biar saya pecah. Oh, dia punya tetangga memfitnah Bu Ani, Biar saya pecah sama orang pecah tua. dengan orang tua sendiri. Ya Allah. Terus suatu ketika Nah dia negor sendiri sama saya. tetangganya jadi baik. Tiba-tiba ngasih makanan. Terakhir tuh makan ikan pesmol saya. Dikirim ikan pesmol. Terus Anak saya makan semuanya. Anak saya sama suami saya nggak apa-apa. Pas besokannya saya kesurupan, nggak kenal anak saya. sebelumnya nggak pernah Nggak kesurupan, pernah. nggak pernah ada peristiwa apapun. Nggak ada. Oke. Semenjak itu sering kesurupan. Iya. Langsung perutnya membesar, apakah sejak saat itu juga kah? Kesurupan terus. Akhirnya habis kesurupan tuh katanya perut saya gede. Udah selesai kesurupan perut saya langsung gede. Sampai saya tidur. Sampai saya nggak kuat. Ini tampak membesar dari sebelumnya juga kayaknya ya. Enggak, tadi enggak.
Ya maksudnya tadi kita ngobrol besar gitu. Ini sakit Berat. berat. Ke dokter sudah diperiksa Udah katanya asam lambung tapi katanya nggak begitu parah. asam lambungnya. Pas diperiksa dalam kondisi kempes atau Kempes. Jadi ada jam tertentu aja Pak Ustadz. contoh Biasanya mau azan. setiap mau azan, Maghrib lah. terutama maghrib, Lama. mm, Gede. Keluarkanlah ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Ani, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Ani, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Ani. Aku mohon agar engkau kembalikan kepada orang yang berbuat zalim pada Ibu Ani, ya Allah, amin. Dan engkau balaskan kepada orang berbuat zalim pada Ibu Ani, ya Allah, amin.